Kasus penemuan jasad di bekas objek wisata Kampung Gajah akhirnya menemui titik terang. Dari hasil penyelidikan polisi, korban yang bernama Zain sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga. Bagaimana kronologinya? Inilah serial tabir Tak Lagi Berteman Nyawa Melayang. Di Kampung Gajah, ya mayat di Kampung Gajah. Penemuan jenazah korban 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP itu ditemukan di salah satu tempat wisata, yaitu Kampung Gajah. Pelaku adalah teman dekat korban yang dulu sudah kenal dari beberapa tahun sebelumnya di Kabupaten Garut. Ada dendam pastilah ya, tapi dendam kenapa dendamnya gitunya. Di Kampung Gajah. Ya mayat di Kampung Gajah. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap kasus temuan jasad di bekas objek wisata Kampung Gajah, kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Polisi mengetahui korban bernama Zain yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Kalau laporan kehilangan kepada pihak kepolisian pada saat itu belum, tapi sudah ada laporan kepada pihak sekolah maupun juga ada upaya pencarian dari pihak korban. Setelah otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, polisi menemukan luka tusukan dan bekas hantaman benda tumpul di kepala korban. Zain diduga korban kekerasan yang berujung kematian. Terdapat luka di bagian kepala sebelah kiri. Itu persesuaian dari keterangan bahwasanya itu adalah hantaman dari benda tumpul, yaitu botol yang kami temukan dan sudah diamankan. Dan juga ada luka terbuka. Luka terbuka itu akibat dari benda tajam. Ada persesuaian dengan senjata pisau yang dibawanya sebanyak 8 kali di bagian perut. Tim Satreskrim Polres Cimahi langsung menggali keterangan dari sejumlah saksi dan menelusuri aktivitas korban. Penyelidikan mengarah pada sejumlah orang yang terakhir kali bersama korban. Atas dasar itu kami melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap beberapa orang saksi di sekolahnya, baik itu dari guru dan beberapa teman sekolahnya yang kebetulan dekat dengan korban. Dan kami dapatkan informasi bahwa korban terakhir terlihat oleh para saksi yaitu di sekitar sekolah di SMP tersebut, di SMP tempat korban belajar, dan dibonceng oleh 2 orang laki-laki. Setelah mengumpulkan bukti, polisi mengidentifikasi dan menangkap 2 remaja pria, YA dan ABM. Fakta yang terungkap mengejutkan. Kedua pelaku ternyata teman korban saat bersekolah di Garut. Kami berhasil menangkap dan mengamankan para pelaku pada tanggal 15 Februari 2026 pada hari Minggu sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Kabupaten Garut, tepatnya di rumah para tersangka. YA yang merupakan pelaku utama sekaligus eksekutor tega membunuh korban karena sakit hati korban memutus pertemanan. Atas perbuatannya, kedua pelaku berstatus anak berhadapan dengan hukum dan dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kami kenakan terkait dengan pasal 459 dan juga pasal 458 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan junto terkait dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang ancamannya bisa ancaman pidana seumur hidup. Untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini keduanya meringkuk di tahanan Polres Cimahi, Jawa Barat. Memiliki HP korban yang dibawa setelah kejadian, si pelaku akhirnya mencoba untuk menjadi identitas si korban dengan nge-WA ke beberapa temannya, menyampaikan bahwa dia diculik dengan menggunakan mobil yang pada dasarnya itu adalah si pelaku sendiri.